yang berkah yang mereka peroleh. Lebih lanjut tentu kita bersyukur pada Allah sampai hari kini 2 hari terakhir di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dengan segala daya dan upaya sudah kita berusaha. Segala barihlah kita tanah, segala tenagalah kita kerahkan, segala nanado di awak sudah kita curahkan untuk mengisi malam-malam dan siang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan awak tentu yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Bila mana ada yang kurang, kewajiban awak meminta kepada Allah. Para salafus saleh nyobagi waktu kedua saja setahun. 6 bulan sudah puasa itu meminta kepada Allah agar ibadah Ramadan yang nyokarajokan diterima Allah sebagai amal saleh. 6 bulan sebelum Ramadan tahun depan yang mendoakan adalah supaya dipanjangkan umur besok Ramadan tahun depan. Artinya sejak Syawal sampai selanjutnya yang wak minta ke Allah, ya Allah, tarimalah ibadah hamba sakiko taluk di ambonya dan ikonan bisa ambo karajokan. Bila mana tak sempurna, mohon engkau catat sempurna. Kalau kurang, engkau catat, engkau tukuk. Sungguh ibadah yang engkau karajokan samparono dalam pandangan ya Allah. Kau Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia, kewajiban awak bagaimana Bapak dan Ibu-ibu kita isi hari-hari awak dengan beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya ibadah yang kita lakukan tercatat sebagai amal saleh. Salawat dan salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai waktu ibadah bulan Ramadan, Bapak dan Ibu-ibu, ibadah awak tentu kita lanjutkan sesudah bulan puasa. Yusuf Qaradawi katakan kunu rabbaniyin wa la takunu ramadhaniyin. Jadilah kamu hamba Allah sepanjang waktu. Jangan kamu beribadah di hamba Allah di bulan Ramadan saja. Ada orang yang rajin beribadah sebelum puasa saja, tapi sudah tunjuk hilang saja sampai datang Ramadan tahun depan. Ingatkan kawak bahwa jadilah Rabbani itu sepanjang waktu. Karena yang dihitung dari hidup awak 24 jam kali 30 hari kali 365 hari kali sepanjang umur awak. Sementara Ramadan hanya sebulan. Sabalih bulan lain di luar Ramadan. Tentu perjuangan awak di 2 bulan Ramadan jauh lebih berat ketimbang bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan syaitan terbelenggu. Apakah terbelenggu karena nafsu atau secara hakikat memang dibelenggunya kan? Tapi menjadi kalimat dalam hadis Nabi itu wasufidati syayatin. Setan itu dibelenggu. Berarti ada yang membelenggunya kan? Bisa jadi membelenggu nafsu awak. Karena nafsu kita tidak bebas seperti di luar Ramadan karena paru tidak baisi. Sehingga Bapak dan potensi wak beramal jauh lebih besar ketimbang di luar bulan Ramadan. Maka itu karena ibadah wak di bulan Ramadan dihitung seperti hari biasa. Hari-hari wak dihitung semuanya kan. Maka jangan sampai Bapak dan Ibu-ibu kita lalai bahwa di luar bulan Ramadan itu jauh lebih berat dan besar perjuangan awak menegakkan perintah Allah menjauhi larangan beliau. Ada beberapa model orang beribadah. Pertama Bapak dan Ibu, ada orang beribadah kok musim-musiman kan. Tiba puasa musim puasa ke surau. Tapi sudah puasa tidak boleh. Bulan puasa baca Quran. Di luar bulan puasa ada baca Quran. Dalam bulan puasa rajin berzikir. Luar bulan puasa tinggal kali. Itu orang yang ibadah musim-musim. Dalam hadis Nabi katakan ya Abdullah la takun mithla fulani. Wahai Abdullah bin Amar bin Mas, jangan kamu seperti si anu. Bagaimana si anu itu?
kana yaqumul lail, di hari tertentu nyoba ibadat, di hari tertentunya lakukan ibadat, tapi di hari lain tidak apa ibadatnya. Nah, ini fenomena di orang awam balik Quran dan anca di Makkah kan. Kalau pergi haji dan umrah kan, itu kan dibuka percetakan Quran kan. Awalilah Quran dan paling mahal. Nah, kan, bahkan baboy, apa namanya bungkui kiswah kan. Kau kalau kenang-kenangan balak tak aja di lamari. Kau barang kau di mahal. Tak di lamari kan. Asatio bulan puasa dibuka Quran kau dibaca kan. Selesai bulan puasa dilap barasia dia giah minyak kiswah lataan di lamari. Selamat ketemu Ramadan tahun depan. Adakah orang begitu? Aduh. Kalau tiba bulan puasa seriusnya di mana dibacakan? Tapi di luar bulan Ramadan ada ketemu yang seperti itu. Ada hal seperti ku ibu dan bapak tidak baik di agama. Karena awak dihitung hidup wak sadonya. Bukankah diingatkan Allah kawak bahwa setiap hari saban waktu hari nan wak lalui itu bapak dan ibu dihitung sadolanya. Ada dua malaikat yang berpacu terus. Yatalaqal mutalaqqiyan ya'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Berpacu di kiri dan di kanan dua malaikat mencatat sado dan kita karajokan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada yang wak lafazkan, yang wak katakan, kecuali hadir selalu malaikat raqib dan atid. Kenapa apa awak nak duduk sesurau apa? Aku nampak catatannya besok aku. Nama-nama unjuan, nampak catatan unjuan. Nama-nama lalu di tonggak. Nampak catatan surah-surah. Ya. Kenapa? Karena itu disebut Allah. Yang apa baca tadi kan? Dua tu pembaca tadi. Nama-nama lo catat, menentukan elok kan? Itu kerajaannya. Karena memang malaikat itu ditugaskan untuk itu kan. Ini pertama pada ibu-ibu ibadah musim-musim. Penting wa ingat karena hari nan wa jalani kau bapak dan ibu-ibu pertanggungjawaban ke Allah kan. Dan bahkan bapak dan ibu-ibu penyesalan orang secara berkelanjutan bapak dan ibu-ibu kalau boleh kita katakan karena memang waktunya menggunakan dak elok, daknya menggunakan anja-anja. Apa yang disesalinya? Balik karena muka dunia, manga ke dunia. Malik rumah di belakang betul jalan indah. Apakah malik kadewa yang di pasar di awal di sini di indah. Malik anak cucu wa indah, mangawak ke dunia, ingin jadi orang elok. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kallah. Komentar orang yang menjerit dalam neraka sekuat-kuatnya. Sebab kalimatnya dalam Quran wahum yastarikhuna fiha, menjerit sekuat-kuatnya. Ananya minta ya Allah keluarkan kondisiku. Mana keluar? Rabbana akhrijna na'mal salih. Amboka beramal salih. Ghairal ladzi kunna na'mal. Karena dulu nan salah ndak mau ulangi lagi. Perhatikan salahnya tuh. Perhatikan angki udara putih kalau ini. Tapi aku gunonya lain. Allah dalam neraka bermusurat. Gunonya kanan. Tapi karena memang itu yang terjadi. Karena waktu tak dipergunakan manfaat elok-elok. Itu yang terjadi di awal. Bagi awak yang kini jaga Allah kesempatan. Mari bapak dan ibu isi hari awak untuk beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tak ada yang bisa nolong awak kecuali awak seorang. Itu kan ada dong. Laikah bini awak kan nolong indah. Laikah nak awak kan nolong indah. Kecuali diizinkan Allah memberikan syafaat. Ayat baca Pak Imam tadi, ayat kursi yang hafal ya awak. Di situ kan kalimat man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Yobana diizinkan. Dia betul pertolongan. Tapi kalau indah dong, marah saya seorang. Bahkan di Jibia di suami seorang. Dekat ibu-ibu di neraka, kami di surga. Oh, berandai-andai kan. Macam dia ibu tolonglah udamu ya gialah mau setipu air atau rasa kinan dia Allah kepada engkau. Kecil apa-apa nan saleh
kecilnya haram engkau dapatkan yang ambo nikmati. Allah abadikan dalam surat ke-7 Al-A'raf. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'aw mimma razaqakumullah. Akhir kamu seteguk air yang Allah berikan kepada engkau atau rasaki yang engkau dapatkan dari Allah. Jawabannya innallah harramahuma 'alal kafir. Tentunya seorang-seorang pada itu. Makanya bara banyak tanam kebajikan sabanyak tu dapat dia. Susan kepada dalam sebuah riwayat dalam tafsir Wahbah Zuhaili Al-Munir diuraikan cerita kisah. Nanti dalam surah dikatakan ada seorang bapak sudah masuk surga. Dalam surga di dalam bapak dan ibu-ibu. Ternyata ketika dilihatnya tidak ada anak bininya, tidak ada keluarganya di surga. Bini tidak ada. Akhirnya bapak dan ibu-ibu keceliau tanya malaikat, mana anak saya? Keluargamu berada di surga. Apa katanya? Amal yang ambo karajokan di dunia itu sebahagian ambo niatkan untuk keluarga ambo, dan amal yang ambo karajokan itu kalau ini satu membantu ambo beramalkan. Maka itu minta izin ke Allah supaya diberi kesempatan untuk menolong keluarganya. Makanya ibu kalau suami jadi orang elok, jadi ambil. Nyo salat abarai sembahyang sih suruh. Itu setan dengan pika. Tapi kalau suami elok awak dukung nyo dape ibu bisa. Ibu cucian bajunya, barasiah bajunya kan. Rajin ibu nolong, ibu dapat jatah dari amal yang nyukat pada sakan diwajib. Inyo yang mencari bisa. Nyo bini pun. Tapi kalau ibu-ibu nyo banyak loh, marah saya lagi dinyo, marah saya lagi. Cibo dah kan. Aduh rako je lah dunia di dunia kau. Seluruhnya beli baju yang gamis lapang, apa beli baju sampi, mangok mangari baju kan. Jangan beli baju ikut trennya gini dah. Hari takahnya apa beli juga kan. Asal beli suami, beli cengkeh saya, marah saya ibu. Kami padiah, sini marah saya ibu kami lihat sini. Coba payah, awak nak rajin gue, awak nak serugo. Ibu dan nama nanda amu marah saya soalnya pada. Makanya yang banyak di neraka itu ibu-ibu, pak banyak loh kan. Di dalam hadis dikatakan kebanyakan perempuan kan. Kenapa perempuan lebih banyak di neraka? Ada yang realistis memahami. Kenapa dosa memang banyak? Dosa kenapa banyak kan? Kan yang banyak dosa laki-laki kan. Kok boleh banyak laki-laki kan? Tapi kalau daerah lain banyak perusi pengajian. Kalau ada majelis taklim ibu-ibu jarang apa-apa dibuat. Tapi kalau ada majelis taklim apa-apa ibu-ibu rajin dibuat. Itu hebatnya ibu-ibu. Tiba aman tuh ibu-ibu banyak jadi neraka. Karena ibu-ibu jumlahnya banyak. Tapi kalau pahami dari hadis Nabi ada dua faktornya. Satu, tidak pandai menjaga diri. Yang kedua, tidak pandai terima kasih ke suaminya. Konya ibu nala ninggal suaminya aman tu nak doce. Dah usah lagi kajal kirayo kan. Ayo, lah tak ada oleh halas itu. Hati go, tak ada syariat itu tambahnya lagi kan. Minta maaf saya ke Allah. Suami Allah meninggal tak bisa minta maaf ke dia. Tapi kalau ibu suami acuk minta maaf ke suami. Dah maafkan ambo dah. Kok kurang separono ambo menjalankan tugas maafkan. Acuk, dia akan tu minta maaf ke dia. Dia orang awak kan agak penjumek ini. Kalau laco bini minta maaf, pangana lah panjang surang saja. Lampia bini lah yang kau ini. Maaf taruh sih. Nanti kau sebentar minta maaf, alan kau terjadi gue. Pangana kami lah panjang melokan. Tapi bayar dijawab ini bahwa minta maaf itu meminta dan kurang. Apa nanya sama tak ibu-ibu sana marah saya contohnya deh. Tapi itu kira-kira timba balik. Itu pertama ibadah musim-musiman. Mudah-mudahan awak tidak seperti ko. Mudah-mudahan sudah puasa, bapak dan ibu-ibu sarami ko juga awak kabatul jalankan. InsyaAllah sudah puasa, kita samporono kan jadwal awak
kita sempurnakan pengajian awak dan kita sempurnakan anan kurang untuk bagi awak jamaah di Baitul Jalal kan. Apalagi ibu dan bapak awak sedang merencana bahwa musaji awak ko akan kita sempurnakan. Apakah awak robah total atau awak tumbal sulam lo balik. Dari pagilah dulu nama WA bilo ko musaji ko kadipangakan Allah do keluargamu kabawa wakaf kan. Di pinti orang ini mau onje ingin maju atau ke jalan. Jadi awak lah dua orang macam agiah kamu Ustaz aku piti ko kama ka acara nyoba. Ya piti orang karena ibu sampai kini keyakinan awak kalau awak wakaf kamu saji masih begitu keyakinan awak lebih panjang umurannya pada awak hidup di dunia. Bahkan Imam Syafi'i kalau kau runtuh mana kerencak lah dunia. Kan baru bayi runtuh mana. Wa ambil untuk palih di bawah saja. Kata Imam Syafi'i itu masih mengalir wakafnya kawan. Samuruk-muruk ini kuat campaan kalau buah saja. Digilangnya dia itu masih dapat pahala. Jadi kalau nanti niat awak bersama terwujud, menjadikan musaji awak kau memang buat robat total karena masalah dia parkir masalah terbesar. Papa dan ibu awak buat di mana ditaruh kan sama jo nasib jawabnya itu dulu. Surau gadang dulu lagi lamanya sikit. Tapi kalau ditaruh di mana nasib jawab, tidak ada parkir kan. Ingin awak salat ke masjid jami taruh, parkir tidak ada. Kalau parkir 2 to lah habis kan. 3 to, 5 ala penuh kan. Kini dengan adanya basement di bawah tu untuk parkirnya baru luar biasa lagi pertemuan kepatang terakhir buku sama di rumah Basekda masih dingin dan hijau baru kan. Jadi kalau seandainya memang pakai awak nanti sudah riwak pakai jamaah pengurus awak Muhammadiyah sadolahnya, beko kalau dipugar kuat sepakati lo ba bantu aja kan. Karena kalau di rumah tak acaranya di rumah sembahyang aja itu. Paling kurang setahun tuh kan. Rasul setahun paling kurang kan. Tapi kalau mundur sakete untuk maju jauh lebih elok kan. Ya kan? Apalagi waktu 3 lantai kan. Karena ada yang berencana maju piti belum. Inyo bagi piti gue dan mesti kunci saya terima. Awal itu lagi ni jadi satu orang dia aku kunci saya terima dia Pak. Dulu tapi pastian balik dulu mudah-mudahan yang janji itu yo. Tapi orang ke bawah kami ibu luar biasa. Di orang bako bisa dia bako tak taluk itu saja. Orang bisa, tak taluk dia ada. Kalau saya minta piti luar di labuan macam boleh jongkok orang. Tapi saya juga. Orang bako taluk di simpang tagak. Cibolo dia wakan. Karena di garege itu sampai kini kalau sudah dia mesti diirit. Apalagi di awal ibu buat satu asal sekarang simin asal dipakai orangnya mesti mati dia kau. Karena gunungnya dibu ame yang banyak nan bandu di rumah tu gunungnya kan. Ibu kalau meninggal ada bertamu dia biar anak. Ame kan dia lah. Jadi ambil orang zakat ada orang baju ada orang buruk. Tapi ambil digajar orang dulu tangganya di rumah. Pelaku di toko mes dalam. Baru selesai tik. Tiang kau apa itu dulu? Kalau bisa orang bangun surau, jadi surau kuat bangun agiahkan ke situ. Gunungnya kana. Kalau landa ado dia awak lah dong. Karena di bukan tiang gunungnya kana gunungnya. Kadi lagaan sia ka jatuh cinta kawat ado le. Agiah tu ke surau. Lagi betul jalan dipakai orang juga. Salamu tu dapat pahala kan. Ya kan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min talati illa talata. Mati anak Adam putus adanya kecuali 3. Anak 3 tu sedekah jariyah. Sedekah tu sebenarnya tidak jariyah. Tapi dalam hadis kau sadaqatin jariyah dia kan. Jariyah itu dari jarah, berjalan, mengalir. Di sedekah yang mengalir. Kenapa mengalir? Karena umuannya lebih panjang pada umur awak.
Umuannya tu umuan yang buat wakaf, yang buat sedekahkan tu jauh lebih lama pada. Kalau awak mau di apa namanya awak nak kumpulan piti untuk makan malam pun Bu Ina ada yang kumpulan piti tu Buka bersama. buku bersama. Abi buku tu itu abi ya kan. Iya. Lalu balian kan nasi abi ya. Tapi kalau seandainya awak misalkan awak bangun surau, satu awak cek tonggak kan. Satu asa musadi itu tak kan? Mandi aja Pak. Asa dojo musadi itu. Anggap dua baik lagi dua orang loh. Anggap ada itu. Mandi aja kawak kalau titi waduh situ. Ini nama bagian tanah. Ini nama bagian tanah ke surau ha? Ikon tak barang galaknya dalam alam besar. Iya benar. Makanya kalau ada ibu-ibu punya tanah, apalagi tanah ranggai kaiswa, itu lebih rancak dia ke surau. Kok bisa lah yang mau awak kini kau itu gak tiap bawa dia. Kurang dalam hati gue. Kok bisa yang bagi tahu kawak gue? Alah, mungkin itu WA nya kawak kini kan. Agiah kalau tanah tu ke betul jalan. Agiah kalau tanah tu ke masjid itu nak menolong ambonya. Jadi kalau lain wak kini punya tanah tu bisa wak wakafkan, wak agiah. Salagi ado jo baru dipakai orang ma dia pahlo kawakan. Oleh itu bapak dan ibu-ibu jangan wak jadi orang elok selama bulan puasa saja. Kita lanjutkan bapak dan ibu-ibu jadi orang baik di 2 bulan Ramadan. Karena sepanjang hidup yang wak lewati itu dipertanggungjawabkan ke Allah. Yang kedua ibu-ibu dan bapak ada orang ibadah asal-asalan. Asal tabayya saja. Dan kadang ibadahmu itu saja kan. Pokoknya lunen apa iya lunen tak kajinya kan. Bagi awak pada ibu-ibu beribadah itu penting. Puasa dari itu ada tanggung jawab kamu. Dan bahkan sampai pada level kebutuhan kan. Orang beribadah kadang-kadang ibu dan bapak salat puasa. Coba lihat jawab di YouTube atau di HP ada orang salat super express, super mana kancang, 8 mini 23 rakaat, para kancang, pada tidak sampai salat itu sampai mini. Kalau itu ibu dan bapak mangok sedang lagi, jelas mangok apa ya? Assalamualaikum salam. Jumpa awaknya santai-santai salat itu jalan, satu jemaah tu. Selesai salat sakit pinggang. Orang yang mana kancang. Baca Allah Akbar selan nyala lam yud wa lam yakur kufuwan ahad. Awak baru ke sujud nyala dua kan. Awak tiu dewa nyala tagak lu balik kan. Itu tadi. Iko orang salat asal-asalan saja. Asa tabayya utang. Pokoknya awak zakat fitrah boleh terus jangan asal-asalan. Barang terbaik bayar dia segitu. Dia kadang-kadang kembali tong kan. Bari yang buat konyo, nasi kau tapi bayarnya. Coba bayangkan kalau bayar 50.000 itu gunanya menunggu puasa awak dan kurang elok dari laba kerja tak berguna hanya modal 50.000 kan. Zakatul fitri tuhratan lisaim wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu mensucikan puasa yang laba rusak-rusak dan magiah makan kurang yang miskin. Apa maknanya? 50.000 tu bapak dan ibu-ibu untuk menumbuk puasa awak yang kurang-kurang, yang bukan batang, yang bukan menghilangkan nilai pahala, tapi kurang karena kealfaan awak. Hanya 2.000 sehari kan. Zakat fitrah kan. Awak kadang-kadang dia bago lo kan. Kadang-kadang kali itu buat jadi pengurus kiko. Tu tinggi nasi ko zakat fitrah ko. Tak perlu urus kan. Ko tinggi sih ko biasa kan. Orang kawan indah wagiah na orang nak kamu minta jual kan. Agiah dia terbanyak. Ajan asal-asalan. Masuk zakat mal ibu dan bapak. Agiah kan dia. Jangan awak zakat mal kuat. Agiah kan saja. Barik dia awak. Balik kabarik awak dan model. Kau mencari keringat atau mencari baik. Tu dapat dia awak. Orang menerima saja. Kau tu dia awak agiah saja. Jangan asal-asalan. Ketika Nabi masuk masjid, dilihatnya ada seorang Nabi di masjid, ada seorang sahabat masuk masjid, salam ke Nabi dan salam. Selesai salat Nabi, mari ke salat. Irji fasalli fa innaka
lam tusalli. Ulang balik salatmu karena sabantangku engkau belum salatkan. Sampai 3 kali Nabi panggil mereka itu sahabat tu ulang-ulang dan sampai angkat tangan demi Allah ya Rasul sakiko bare hambonya sakiko ilmu aku. Kecik Nabi awak salat engkau sabantangku tak pakai itu Madinah kan. Cie saja kan. Masyafi katakan 3 kali rukun salat. Apa cie tinggalnya kan? Wajib diulang balik kan. Apalagi kalau Nabi mali awak antah barak kali kali suratnya meninggalkan maulah. Mudah-mudahan sudah puasa besok kita cari guru yang pandai mengajarkan kawak memaknai bacaan salat kan. Dikaji awak ba'a memaknai. Coba ibu nanti WA mau tu dia tahu kamu anan para lu dia awak. Karena ingin sudah puasa kok kaji pakai tema lagi. Jadi kaji tak sesuai selera guru, kaji sesuai kebutuhan awak. Waktu sampai menyampaikan awak mari awak sama-sama datang ke betul jalan untuk mendengarkan mengisi itu. Nanti kita ganti dengan lebih rancak, fokus awak dan kalau tak bisa awak ganti dengan yang lebih baik sehingga ngaji awak lebih sempurna ibu dan bapak ya. Sampaikan ke guru, kalau guru awak yang lebih yang ingin lebih awak cari guru kan. Kok taraga awak jadi guru awak Ustaz Rizawati awak undangnya kemari kan. Taraga awak ya Gus Rizal awak undangnya kemari. Karena awak letak awak di tengah dan tengah di tengah kota. Rugi awak. Bagi ibu-ibu, hendaknya sebanyak kau boleh ini kau. Nanti saudara yo sebanyak kau coba sebut dia bawa pengajian. Jadi mau mentinggal lagi. Kalau limo ibu, kami guru malih lo mengaji. Malih lo mengaji. Lah jauh-jauh kemari limo seorang dan dia jalan. Mudah-mudahan ibu-ibu serami kau kalau apa-apa rami kalau ngaji biasa kan. Si kolon ibu dan apa-apa nak lebih rajin pada main-main. Mungkin ibu-ibu kat tiap banyak datang bulan saya kat tiap bulan. Saya kan agak surau. Bila gaya bulan aja tiba ada bulan habis kan. Tapi nak. Kamu sudah puasa ibu ya. Semangat awak sama. Kalau ibu dah tiba ini kalau janji menjemput orang ke rumah. Pada tahu orang sudah ibu bah pada kasur. Piti dah doa. Bisa kayo catat. Tu orang rami namanya tu kan dakwah rami itu kan namanya. Tu dia bersedia rami orang juga kan. Tu orang rami dakwah. Ya awak seperti yang musaji kenapa dulu kan. Jadi awak panggil kan. Tapi jangan orang rami kan. Kalau orang rami mah awak namanya tu. Nyontoh awak sekali yang surau mah. Mungkin tu awak dulu kan. Nasihat ada keseruan pada. Ya. Oh ya kan. Jadi kau cari jadwalnya. Kau undang sebenarnya mulu kalau ada orang yang mau jadwal tetap dia kan. Tapi jangan kau tikonya tibo jemaah kurang. Tibo jawab 22-nya. Sudah mana? Kami guru lainnya buat tiga anak kurang kami pada biar kusri. Jadi jawab nanawa nak sekalian surau gua janji gua ke surau kan. Oh bagi panu-panu kalau janji lo jo anak yatim orang tua anak yatim. Kalau nak tibonya doh awak tanya on ba aku nak ke surau. Kurang dak ada ke surau. Kami cari yang ke surau. Murah ini kemudian. Soalnya ke surau kan berbalik di surau. Aku dak ada baik minta beliau mencari ada ke surau. Tapi ke surau untuk yang membutuhkan yang di para luar. Murah gini ibu. Kini orang rajin beramal, tapi nan penting orang lain percaya orang nak menerima itu sekini. Kini orang piti orang sebuah kan. Kalau awak nala saja taisuk membuat piti kau. Piti kalau mau unji awak takut piti kau Jangan kau merasa awak dia tidak piti kau. Ingin orang mahia, pegang apa dia. Itu orang gini. Siapa yang menerima? Tapi tanggung jawab apa? Nanti ada orang. Ibu dan bapak, namanya banyak penyakitnya lah stadium sekian. Stadium kalau tumor tu stadium hampir ya. Paling tinggi kan. Kecil dokter go umur ibu paling lama 2 bulan. Kecilnya abu ubek selebu. Apa mengaji selalu. Karena umur 2 bulan ya. Ibu pula dihukum ada itu ada stresnya. Dijualnya rumahnya. Bukannya kapai keluar dari dijualnya rumahnya dapat lah jual piti sekian M. Painya ke daerah sakit jauh dari daerah strategis dibangunnya cik musaji ibu dan orang.
Dibangunnya jo pitihnya tuh, cik musajinya seorang teh. Rami orang baik pada sini. Sampai kini duit juga itu. Sudah jadi mati. Kawannya dokter nan memponis pun ala mati. Suat jadi dokter dan sembarang mau dua. Awak kadang-kadang awak dia belimu, betul dua dia orang kan. Kironya dokter pun ala mati kiro juga. Nanti kerjanya mati itu duit juga. Kalau tidak ada banyak orang ini pitih kemonjok apa. Iya. Nah, mudah-mudahan budan bapak separono. Kalau ada yang awak punya tanah sekali yang musaji, mohon agiahkan tuntut nolong ranggai awak. Supaya apa? Supaya inyos sanang gini. Karajo orang kubuat tu dua saja nih, menanti dan menanti. Itu sekarajo. Tak ada lebih dari itu orang di kubuat. Ana dinanti, menanti bila kiamat, menanti kiriman keluarga yang duit kenyonan mati. Inya tak bisa mau awak. Lebih salah ya. Oh kena cok tu mimpi jo amak minta kiriman doa. Tu dapat betul. Malah mimpi jo amak minta doa kau sedekah ke surau. Itu dah betul itu. Kalau betul lah bahasanya amak minta doa, minta amal ke dikirim ganyo, yakin dah tiuk malam dah mimpi jo amak. Ambo amak mu dak tamat dia, dak ada sekolah, butuh huruf kan. Butuh huruf. Dan kalau butuh huruf, yakin ibadahnya tak sama awak yang pandai baca. Bagaimana yang khusyuk? Dia tak tahu annya baca dalam salat. Tapi setahun kadang-kadang laiba mimpi joamak ko jorang gay, joamai yang mau. Itu syukur bana ko laiba mimpi jo inyo kan. Kadang-kadang 2 tahun tak ada ba mimpi jo inyo. Kalau lah misalkan bisa mangirip, yakin aku tiuk malam nyoba mimpi jo. Tapi tak pernah kan. Ahnya nanti kan di rona hidup. Jadi kalau naik awak kini kau tanah nado di awak asal dia gian kasro lagi dipakai itu di orang di musaji. Kini nak lucu orang tanah nala dibuat di musaji adi gugat di cucu juga tu nak malu apa. Lah sudah musaji zinan apa gugat di cucu belakangan. Keciknya kami tidak satu besok menekangan itu yolah ia malu nado. Diminta tanah nama buktinya. Orang dulu rumahnya pakai surat menyurat atu tanah dana. Pakai lebih sedih. Kini bawa gugat dia para kagadam dosu awak nama gugat tu. Dia awak, polai dia awak kini mari awak sama-sama ibu dan bawa apa. Tolong saji ku kitu pugar, pukababan tuanya gue. Itu kalau lagi bangun awak jangan babunyi lo di ruang. Setaufik baru pemuri salajak usuli runtuahnya. Baru soi ibu pindah pang lo kamu. Kalau sepakai besok awak buat nak lebih rancak pada aku sama sayun salangkah awak menegakkan surau aku membuat awak niat awak kamari ku yang mana ba'a ku jadi investasi akhirat awak itu aja. Bagi awak ku anda niko ku rumah kalau orang kalau kau bukit tinggi inginnya sembahyang salat ke masjid itu jalan Masjid Muhammadiyah betul jalan tujuan orang. Tapi orang bawa lihat saya pulang ketika dilihat kamau tu kan parkirnya. Payah kamari, inginnya salat siko. Dah jadi salat dok. Kenapa tidak? Karena tidak ada sampai salat. Coba bayangkan bapak dan ibu-ibu, kalau seandainya awak ibadah awak kan, awak buat musaji ko dan musaji nan awak buat ko ibadah orang. Salah lagi dipakai orang jo baru. Salah mau itu bapak dan ibu-ibu mahaliah pahala kawan. Sama jo anak tadi. Kalau awak agiahan misalkan tenawan, diagiahkan. Ibarat gadangnya di keluarga. Inya dulu mungkin turun beli rokok 2 bungkus, 1 bungkus dibalinya untuk beli tanah. Mungkin dulu aturan inyo makan lama di sambalado senyum makan untuk beli tanah. Kini tanah pola hado di awak. Amoh lo cakap di tanah rugi kadang awak. Pada cakap ayah main ke surau. Bapak halo awak nama ayah, bapak halo urang nan makia dulu. Baik yang ketiga, tipe orang beribadah adalah tipe yang berkelebihan. Orang berkelebihan ibu dan bapak kadang menyiksa diri beribadah. Tak talakinya menikmati hidup. Tak boleh diri ibu dan bapak. Awak beribadah kau fattakullah mastata'tum. Takwalah kepada Allah, jalankan perintah, jauhi larangan, sakuai tanah awak. Tak boleh awak menyiksa diri bangun. Karena malam menjadikan itu istirahat, siang dijadikan untuk mencari maisha kehidupan. Itu karena jual awak kepada ibu.
inna li rabbika inna li nafsika inna li rabbika alaika. Sesungguhnya terhadap Allah Tuhanmu ada kewajiban diri. Wali nafsika alaika haqqan, terhadap dirimu ada hak. Wali ahlika alaika haqqan, dan terhadap keluargamu juga punya hak. Apa artinya ibu dan apa-apa bahwa awak disuruh dalam beribadah semaksimal mungkin tanpa menyiksa diri kita sendiri. Maka dari itu sudah betul cara beribadah mereka. Lakukan itu baik-baik, jago iramai dua supaya apa badan ibu supaya ketika balik ke Allah cukup mendalawat. Yang keempat yang terbaik adalah berkelanjutan. Ketika Nabi masuk rumah, ternyata di rumah tuh Aisyah sedang cerita dengan seorang perempuan. Masuk ke rumahnya. Lalu ketika Nabi masuk rumah, pailah padusi kau. Ditanya oleh Nabi, siapa padusi tadi? Apa jawaban Aisyah? Itu padusi yang terkenal ibadahnya banyak. Kata Nabi SAW, wallah la yamudullah hatta tamudu. Demi Allah, ahda baitu Aisyah. Demi Allah, Allah tidak jemu menerima amalan kamu sampai kamu panik, jemu, latihan engkau beribadah. Wa kana ahabbuddin ilaihi ma dama sahibu wa in qalla. Ajaran beragama itu terbaik adalah berkelanjutan meskipun jumlahnya tidak banyak kan. Dari itu selesai bulan puasa ko lanjutkan di awal kebiasaan yang sudah kita lakukan selama bulan puasa. Surat ke-16 ayat 92 mengingatkan kawan jangan orang yang seperti perempuan lagi pintangnya banang dibuatnya jadi kain. Lalu sudah selesai diubahnya lo balik, dihancurkannya lo balik. Maknanya apa Bapak dan Ibu? Bagamu awak ini laksanakan di awak semaksimal kemampuan awak meskipun itu tidak banyak kan. Kinilah hari Sabtu kan, besok Minggu terakhir, Senin awak lakukan Idul Fitri. Mudah-mudahan pertamu doa awak mau sampaikan ke ibu-ibu, ingatkan ke ibu-ibu, mau siatkan jangan sampai selesai bulan puasa awak berubah jadi orang baik. Itu satu. Kedua, berdoa awak ke Allah, ibadah puasa aku diterima Allah. Karena memang itu hanya bulan tarbiyah, melatih diri supaya awak jadi orang baik, biasa awak jadi orang baik. Mudah-mudahan sudah bulan puasa lanjut kebajikan itu. Lah tu yang panjang ya. Biar suruh. Mudah-mudahan kait manfaat. Selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Atas nama Bapak Samu dan pengurus tentu kami ucapkan terima kasih ke ibu-ibu, bapak yang sudah bersama-sama awak mengimarahkan masjid kita. Kamu saja awak bersama rumah Allah kita lah yang maisinya bersama-sama. Ke ibu-ibu terutama banyak-banyak awak ke surau. Kamu ngajak di rumah. Rasa ndak masuknya menonton TV lagi. Ndak masuknya kalau lah 62 semua atau jangan men-scroll HP juga aja. Ndak masuknya. Karena dia di diri awak banyak dan kurang di diri nangko. Sampaikan ke diri awak, perbanyak amal saleh untuk menjemput kewajiban siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan selesai. Kan selesai kan? Ya.